Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Masjid Darul Mutakin Banteng 3 Yogyakarta. Malam hari ini seperti biasa kita akan mengikuti pengajian harmoni. Selamat mengikuti. Alhamdulillahirabbil alamin. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunjukkan rasa taat kita kepada Allah sebagai hamba-Nya, dan kita berharap dengan ketaatan yang kita lakukan ini Allah Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan dan keridhaan-Nya. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga senantiasa berdoa semoga di yaumil qiyamah kelak, di hari akhirat kelak, kita pantas mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, ayat yang saya baca tadi tercantum dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-36. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-36. Kalau kita belum tahu terjemahannya, mungkin rasanya biasa-biasa saja. Oh, itu ayat Allah, oh itu firman Allah. Tapi nanti kalau kita sudah tahu terjemahannya, kita akan merasakan, ya, kalau dalam bahasa manusianya betapa keras ayat itu. Nah, pertanyaannya, diterjemahkan betul? Ya, tentunya harus diterjemahkan. Terjemah dari ayat itu adalah tidak patut, tidak layak, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukminah perempuan apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu urusan untuk mereka tentunya, kemudian mereka memilih urusan mereka, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kesesatan yang sangat nyata. Nah, sekarang sudah tahu terjemahannya. Kenapa saya tadi sampaikan ayat itu sangat keras, wajah? Karena setelah kalimat
durhaka kepada Allah dan Rasulnya, berarti kan mudah kita pahami bahwa memilih urusan yang telah Allah tetapkan itu suatu kedurhakaan, dan itu adalah suatu kesesatan yang sangat nyata. Kemudian para jamaah, sebelum kita kupas lebih jauh, ayat ini kan kita sudah tidak bisa berkelit sama sekali, karena Allah menggunakan firman dalam bentuk per orang, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Padahal biasanya kalau terjadi percampuran antara mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, biasanya menggunakan kata-kata orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, itu wahai orang-orang yang beriman, yang di dalamnya tentu ada unsur laki-laki dan ada unsur perempuan. Tetapi di ayat itu, di surat Al-Ahzab ayat yang ke-36 pada jamaah, Allah Ta'ala per orang nyebutnya. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidak langsung makana lil mu'minina, tidak pantas bagi orang-orang beriman, boten. Tapi ayatnya per colok Jawa ini persirah, luwih halusnya perdas. Persirah per orang. Kita kan sudah tidak bisa berkelit emang itu. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukminah perempuan. Di terjemahan saya yakin menggunakan kata-kata seorang, ya, karena menunjuknya per orang. Nah, saya akan menggunakan analogi sederhana terlebih dahulu, karena di sini menggunakan kata-kata tidak layak, tidak pantas. Kalau misalnya ada kalimat begini, tidak pantas bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berjalan di depan orang umum dalam keadaan telanjang. Jadi saya ulangi, kalau misalnya ada kata-kata gitu, tidak layak, tidak pantas bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan berjalan di depan umum kok dalam keadaan telanjang. Artinya, kalau ada seseorang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, melakukan perilaku berjalan di depan umum dengan keadaan telanjang, maka kita pasti sepakat mengatakan orang itu orang gila. Orang itu berarti orang gila, karena orang itu sudah keluar dari batas-batas kemanusiaan. Oh, oke. Dan akan mengatakan gitu karena diawali dengan kata-kata tidak pantas. Coba sekarang kalau analogi ini atau persamaan ini kita tarik di dalam ayat tadi pada zaman, bisa nyambung ya. Kalau analogi tadi kita tarik dalam ayat, tidak pantas seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu urusan, kemudian mereka memilih urusan mereka. Nah, kalau sampai terjadi ada seorang mukmin yang berani memilih urusan, berarti orang itu akan disebut orang yang keluar dari keimanan. Kalau tadi yang contoh tadi berarti orang itu keluar dari garis kemanusiaan. Kalau ayat ini kalau sampai berani melakukan itu, berarti orang itu keluar dari garis keimanan. Mau disebut kafir monggo, mau disebut fasik monggo, mau disebut musyrik monggo. Itu analoginya seperti itu para jamaah.
Tentu bagi kita orang-orang yang saat ini sudah diberikan keimanan, kita sudah beriman kepada Allah karena diberi hidayah, tentu harus masuk dalam benak kita, dalam pikir kita, ojo nanti aku milih-milih urusan dengan nafsu kita, dengan logika kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, urusan apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya, yang kita tidak boleh milih-milih sesuai dengan karep kita saja. Nah, ini nanti kita sama-sama mengkoreksikan diri pada diri kita masing-masing. Nah, kalau kita rasakan kan ayat itu betul-betul keras, keras sekali. Apalagi Allah menggunakan kalimat kedurhakaan di tataran manusia, masyarakat saja. Kalau ada kata-kata durhaka, itu sudah tidak ada unsur positifnya sedikit pun. Kalau ada kata-kata orang itu durhaka, itu sudah tidak ada sing jenenge peluang positif